Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Tera Nurhaliza dengan NIM 233223021 dan rekan saya Reja Pratama Ramadanti dengan NIM 233223011. Dalam video ini, kami akan memaparkan materi mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Pendahuluan, Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (MPTK) merupakan kajian yang sangat strategis dan vital dalam sistem pendidikan nasional. Kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh ketercapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan. Dalam konteks pembangunan, MPTK menjadi fokus utama untuk mengatasi masalah besar berupa peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan dipandang sebagai sumber daya manusia yang paling penting dan bertindak sebagai agen perubahan ex officio di lembaga kependidikan. Secara keseluruhan, tujuan awal MPTK adalah untuk meningkatkan standar nasional kependidikan serta mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (MPTK) didefinisikan sebagai proses yang kompleks dan strategi. Intinya, MPTK berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Cakupan kegiatan MPTK meliputi penempatan norma, standar, dan prosedur, hingga pemangkatan pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan. Dalam sistem pendidikan, terdapat dua jenis tenaga utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 39. Poin pertama, tenaga pendidik, guru atau dosen, tenaga profesional yang bertugas melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau pelatihan. Poin kedua, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan utama manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (MPTK) adalah untuk mengelola SDM pendidikan demi meningkatkan mutu dan efektivitas sistem atau tujuan-tujuan tersebut meliputi: pertama, meningkatkan mutu dan efektivitas, mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam mutu pendidikan. Poin kedua, mencapai standar nasional berupaya meningkatkan standar nasional pendidikan serta mendukung kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Poin ketiga, mewujudkan profesionalisme, menjaga hakikat dan martabat tenaga pendidik agar dapat terjaga secara profesional dalam pelayanan akademik. Poin keempat, meningkatkan produktivitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan produktivitas tenaga pendidik dalam berbagai disiplin keilmuan. Poin terakhir, poin kelima, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan motivasi, dan kepuasan kerja guru sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Selanjutnya, mengenai tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.
Tugas dan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 6 elemen utama yang membentuk pelaksanaan fungsi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara operasional adalah perencanaan, rekrutmen, penempatan, pembinaan, pekerjaan atau employment, dan evaluasi. Tugas pokok pendidik. Tugas pokok tenaga pendidik diwujudkan melalui penguasaan 4 kompetensi utama yang mencerminkan profesionalisme mereka. Yang pertama, kompetensi pedagogik, berfungsi dalam pengelolaan pembelajaran, termasuk merencanakan dan melaksanakan metode atau strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, ada kompetensi profesional, berfungsi dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, meliputi menguasai konsep, struktur, dan metode keilmuan. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, berfungsi sebagai teladan bagi peserta didik dengan memiliki sikap yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Dan yang terakhir, kompetensi sosial, berfungsi dalam menjalin hubungan dengan berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik dengan peserta didik, rekan kerja, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Jenis-jenis MPTK pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas manajerial yang terstruktur yang meliputi perencanaan, rekrutmen, penempatan, pembinaan, dan penilaian kinerja. Yang pertama, perencanaan atau planning. Ini adalah proses awal untuk mengestimasi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan, termasuk menentukan persyaratan, kualifikasi dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan bertujuan untuk memastikan ketersediaan SDM sesuai dengan beban kerja. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi. Aktivitas ini merupakan proses penarikan atau rekrutmen sejumlah calon yang berpotensi diikuti dengan seleksi untuk memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pegawai. Hal ini penting untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah. Yang ketiga, ada penempatan atau placement. Setelah seleksi, penempatan adalah penetapan pegawai pada posisi atau jabatan tertentu yang sesuai dengan kualifikasi dan keahlian mereka, di mana mereka akan melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang keempat, ada pembinaan dan pengembangan, training and development. Ini adalah upaya memberikan kesempatan kepada SDM untuk terus meningkatkan diri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui program-program seperti pelatihan, lokakarya, seminar, atau kelompok kerja guru (KKG). Dan yang kelima, ada penilaian kinerja, performance appraisal, aktivitas evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengukur prestasi kerja, potensi, dan kebutuhan pengembangan tenaga kerja. Penilaian ini penting untuk memotivasi kinerja yang baik dan merumuskan rencana pengembangan ke depan. Selanjutnya, mengenai aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Aktivitas MPTK adalah siklus berkelanjutan yang memastikan sumber daya manusia di bidang pendidikan dikelola secara efektif, mulai dari penentuan kebutuhan hingga pengembangan kinerjanya. Aktivitas inti dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi yang pertama adalah perencanaan dan rekrutmen. Yang kedua, aktivitas pengembangan atau pembinaan, dan yang ketiga, aktivitas penilaian kinerja atau evaluasi. Aspek tambahan yang perlu diperhatikan, selain siklus manajerial itu, MPTK juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-teknis seperti budaya organisasi, komunikasi, dan tingkat kepuasan kerja guru, karena semua aspek ini akan mempengaruhi kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.
Baik, kesimpulannya, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah strategi yang vital dan efektif untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan dan prestasi siswa secara berkelanjutan. Inti dari MPTK adalah pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dan sistematis, mulai dari penetapan standar, perencanaan, rekrutmen, penempatan, hingga pembinaan dan evaluasi. Pelaksanaan MPTK yang efektif dan efisien sangat menentukan tercapainya mutu dan relevansi pendidikan nasional. Pada akhirnya, MPTK ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi teknis, konseptual, dan moral yang memadai, agar mampu menghadapi tuntutan zaman seperti tantangan menuju era Society 5.0. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.